Secara umum, modul ajar adalah jenis alat ajar yang berisi rencana penyampaian pembelajaran untuk memandu proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Modul ajar juga dapat diartikan sebagai seperangkat alat atau media, metode, instruksi, dan pedoman yang dirancang secara sistematik dan menarik. Itu pengertian mengenai secara singkat pengertian mengenai tentang modul ajar. Jadi modul ajar merupakan istilah yang dipakai dalam kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka. Jadi modul ajar ini sebagai pengganti dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi untuk poin pertama saya akan menjelaskan mengenai identifikasi komponen-komponen yang terdapat dalam modul ajar. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa komponen-komponen yang terdapat di dalam modul ajar terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu ada informasi umum, kemudian yang kedua ada komponen inti, dan yang ketiga itu ada pada bagian lampiran. Kemudian pada 3 bagian utama tadi kita uraikan lagi secara lebih rinci. Yang pertama pada bagian informasi umum terdapat 8 bagian. Yang pertama itu ada identitas modul, yang kedua ada kompetensi awal, yang ketiga ada profil pelajar Pancasila, yang keempat ada sarana dan prasarana, yang kelima ada target peserta didik, yang keenam ada model pembelajaran, yang ketujuh ada jumlah peserta didik, dan yang kedelapan itu ada pokok materi. Kemudian pada bagian komponen inti, yaitu bagian kedua, yang pertama itu ada tujuan kegiatan pembelajaran, yang kedua ada pemahaman bermakna, yang ketiga ada pertanyaan tematik, yang keempat ada siap-siap belajar, yang kelima itu ada kegiatan pembelajaran, yang keenam ada refleksi, yang ketujuh ada asesmen atau penilaian, yang kedelapan ada kegiatan pengayaan dan remedial. Kemudian pada bagian terakhir yaitu bagian lampiran terdiri dari yang pertama itu lampiran lembar kerja peserta didik, yang kedua ada bahan bacaan guru dan siswa, yang ketiga ada glosarium, dan yang keempat itu ada daftar pustaka. Perkenalkan, nama saya Sanmeria Mangiwa dengan NIM A1M1 22024. Di sini saya akan menjelaskan tentang informasi umum yang ada dalam modul ajar. Yang pertama itu ada identitas umum. Di dalamnya itu terdapat nama penyusun, tahun penyusun, institusi, jenjang sekolah, tingkat kelas, dan alokasi waktu sesuai dengan jam pelajarannya. Sesuai dengan modul ajar bab 1 bagian ke-6, di situ tertera nama penyusun Nur Hidayat SPD, terus tahun penyusun 2022, terus institusi SMP Negeri 4 Raha, jenjang sekolah SMP atau MTS, tingkat kelas itu kelas 7, dan alokasi waktunya itu 4 JP atau 4 jam pelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal ini berisikan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kemudian kompetensi awal juga ini menjadi salah satu ukuran seberapa dalam modul ajar itu dirancang. Kemudian yang ketiga yaitu profil Pancasila. Sesuai dengan visi dan misi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rancangan Strategis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024, pelajar Pancasila adalah perwujudan dari pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan memiliki 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif. Kemudian ada sarana dan prasarana di dalam modul ajar. Yang pertama ini ada sarana. Sarana ini berupa papan tulis, spidol, atau sarana lainnya yang dibutuhkan saat pembelajaran di dalam kelas. Terus yang kedua itu ada prasarana. Prasarana ini berupa buku paket guru, buku paket peserta didik, atau buku-buku referensi yang relevan dan informasi dari media atau internet yang dibutuhkan. Nah, itulah penjelasan dari saya. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Novayanti. Saya akan menjelaskan informasi umum yang terdapat dalam modul ajar. Yang pertama ada target peserta didik.
Menurut Sukma Dinata 2007, peserta didik adalah individu yang sedang tahap perkembangan dan pertumbuhan, sehingga pendidikan perlu disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan mereka. Pada target peserta didik berisi karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah peserta didik. Menurut Rianto 2007, jumlah peserta didik dalam suatu kelas atau kelompok pembelajaran berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar mengajar, terutama dalam interaksi dan pengawasan. Nah, yang keempat, di dalam model ajar terdapat pokok materi. Menurut Nana Subjana 2008, pokok materi adalah semua informasi, konsep, dan prinsip yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi tertentu. Pada pokok materi berisi konsep utama yang diajarkan dan subtopik atau rincian materi. Kemudian yang kedua, dalam modul ajar terdapat model pembelajaran. Trianto 2009, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Pada model ajar, modul pembelajaran yaitu tatap muka. Demikianlah paparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Rahmal Karni dengan NIM A1M1222021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang terdapat pada modul ajar kurikulum Merdeka Bahasa Indonesia fase D kelas 7 yang disusun oleh Nur Hidayat SPD. Modul ajar di sini yang akan dijelaskan pada bab 1 pertemuan 6 pada bagian komponen inti. Nah, komponen inti yang akan saya bahas terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, tujuan kegiatan pembelajaran, yang kedua, pemahaman bermakna, yang ketiga, pertanyaan pemantik, dan yang keempat, siap-siap belajar. Oke. Baik, kita memasuki pada poin pertama, yaitu tujuan kegiatan pembelajaran. Pada modul bab 1 pertemuan 6, di sini terdapat dua alur tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menulis teks deskripsi sederhana dengan berlatih menjelaskan benda kesukaannya dengan baik sesuai dengan konteks dan pembaca. Yang kedua, peserta didik memahami paparan orang lain dengan gestur yang baik dan menghargai dengan berlatih menilai paparan lisan temannya. Oke, pengertian dari tujuan pembelajaran sendiri yaitu deskripsi mengenai pencapaian yang harus dicapai oleh siswa yang memenuhi dari 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek kognitif atau pengetahuan, yang kedua, aspek psikolinguistik atau aspek keterampilan, yang ketiga, aspek afektif atau sikap yang diperoleh oleh siswa. Nah, 3 aspek ini sesuai dengan teori Benjamin Bloom yang nama teorinya yaitu taksonomi Bloom. Menurut Golden Wells juga, tujuan pembelajaran yang baik memerlukan kolaborasi antara guru dan juga siswa sehingga menciptakan pencapaian yang baik sehingga pencapaian tersebut relevan dan juga bermakna. Tujuan atau fungsi dari tujuan kegiatan pembelajaran itu sendiri yaitu sebagai alur ataupun tujuan yang akan dicapai pada proses pembelajaran tersebut. Oke, pada bagian yang kedua yaitu pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna sendiri yaitu pemahaman atau tindakan aplikasi yang dicapai setelah siswa mempelajari materi tersebut. Di mana komponen ini sangat penting dalam kurikulum Merdeka, yang dikarenakan dalam kurikulum Merdeka
menitik beratkan pembelajaran pada siswa, sehingga di sini siswa yang lebih aktif dalam sebuah pembelajaran. Jadi, guru lebih baiknya membuat siswa termotivasi untuk melakukan sebuah pembelajaran dan mencari informasi sebanyak-banyaknya agar pembelajaran di sini masuk dalam kurikulum merdeka. Oke, menurut Bonner, siswa lebih baik belajar jika ia mengaitkan konsep antara apa yang dia pelajari dengan pengalaman pribadinya, sehingga suatu pembelajaran ini menjadi lebih bermakna dan juga lebih tersimpan untuk memori jangka panjangnya. Untuk materi yang ketiga selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Di sini pertanyaan pemantiknya yaitu mengapa teks deskripsi penting bagi kita? Apa saja unsur teks deskripsi yang baik? Oke, untuk pertanyaan pemantik di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan membangkitkan atau menjadi bahan dasar untuk memancing siswa berargumen dan juga memancing ingatan-ingatan masa lalu siswa atau pengetahuan peserta didik untuk terhadap materi tersebut, sehingga siswa sebelum masuk dalam materi inti dia mempunyai sebuah gambaran-gambaran umum yang terdapat dalam topik pada hari itu. Pada pertanyaan pemantik juga sesuai dengan teori taksonomi Bloom's. Oke, lanjut pada pada bagian yang keempat yaitu siap-siap belajar. Nah, pada siap-siap belajar ini biasanya gambaran pada bagian awal bab untuk membahas tema dan juga komponen-komponen pertanyaan yang berada dalam situ. Pada bagian modul ini, dalam siap-siap belajar itu terdapat tip-tip untuk guru dalam mengajarkan tema itu kepada siswa, dan juga terdapat cara untuk mengisi tabel yang berwarna ungu ini. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahra Dewi Rahayuningsi dengan NIM A1M1222023. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran, refleksi, asesmen, dan pengayaan. Baik, yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yaitu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik. Yang kedua yaitu refleksi. Refleksi proses memeriksa diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh peserta didik yang efektif. Yang ketiga itu ada asesmen. Asesmen yaitu mendapatkan informasi atau data kinerja belajar siswa. Yang terakhir ada pengayaan. Pengayaan yaitu memperkaya ilmu pengetahuan dan memperluas ilmu dengan cara memberi tugas tambahan. Demikianlah penjelasan yang bisa saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian ketiga yang terdapat dalam komponen modul utama, yaitu pada bagian lampiran. Bagian lampiran ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya itu yang pertama dapat membantu dan mempermudah kegiatan belajar mengajar, kemudian meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik, kemudian meningkatkan kemandirian peserta didik, menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik. Selain itu, dahulu LKPD ini awalnya dikenal dengan nama lembar kerja siswa atau LKS. Namun seiring perkembangan zaman pada dunia pendidikan juga khususnya akhirnya penyebutannya itu berubah menjadi LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, setelah bagian LKPD ini, selanjutnya pada bagian kedua dalam bagian lampiran itu ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Jadi jurnal membaca itu bertujuan untuk memantau kegiatan
membaca peserta didik. Jurnal membaca itu sebaiknya tidak membebani peserta didik dengan tagihan yang terlalu berat bagi para peserta didik agar tidak mengganggu kenikmatan membaca. Pada jurnal ini peserta didik itu diminta untuk mengutip beberapa kalimat yang menunjukkan struktur deskriptif yang menarik, baik pada buku fiksi maupun non-fiksi. Kemudian peserta didik juga diminta untuk menuliskan tanggapan atau komentar terhadap kutipan tersebut. Komentar atau opini peserta didik ini tidak bernilai benar atau salah. Dalam memeriksa jurnal membaca, sebaiknya guru itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu harus memeriksa apakah peserta didik ini telah mengisi poin pertanyaan pada jurnal membaca. Kemudian yang kedua itu ada menumbuhkan penanda, misalnya stempel, tanda tangan, paraf, atau stiker bahwa guru itu sudah membaca jurnal tersebut. Kemudian yang ketiga, bagian terakhir yaitu memberikan komentar, misalnya guru setuju dengan komentar peserta didik tersebut atau bahwa komentar peserta didik tersebut menarik. Kemudian selanjutnya bagian ketiga dari lampiran adalah glosarium. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, glosarium adalah daftar kata beserta penjelasan dalam bidang tertentu atau disebut juga dengan kamus ringkas. Biasanya glosarium ini berisi istilah dan makna yang berkaitan dengan suatu bidang studi. Glosarium ini terdapat pada bagian akhir di modul ajar. Jadi glosarium itu dapat membantu memperkaya perbendaharaan kata pembaca, terutama jika pembaca tidak mengenal istilah asing yang ada di dalam buku. Glosarium biasanya terdapat di bagian akhir suatu buku dan memuat istilah-istilah baru yang diperkenalkan atau tidak umum ditemukan. Selanjutnya bagian terakhir dari daftar lampiran ini. Selanjutnya bagian terakhir dari lampiran yaitu daftar pustaka. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar pustaka itu adalah daftar yang berisi judul buku, nama pengarang, penerbit, dan informasi lainnya. Daftar pustaka biasanya diletakkan di bagian akhir sebuah modul ajar yang disusun berdasarkan huruf abjad. Jadi daftar pustaka ini bisa dibuat berdasarkan dengan kutipan-kutipan yang ada di dalam modul ajar. Karena sumber-sumber yang diambil berasal dari buku-buku lain yang dimasukkan ke dalam modul ajar. Jadi Jadi daftar pustaka ini penting di dalam sebuah modul ajar. Jadi karena dia merupakan sebuah referensi yang bisa ditemukan di dalam buku-buku lain untuk dimasukkan ke dalam modul ajar. Itu saja video penjelasan yang saya bisa berikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.